Berjumpa lagi dalam permenungan kita, edisi Selasa 29 Juni 2021 dalam pekan ke-13 masa biasa. Hari ini adalah Hari Raya Santo Petrus dan Paulus Rasul. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari Kisah Para Rasul bab 12 ayat 1 sampai 11. Bacaan kedua dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius bab 4 ayat 6 sampai 8 dan ayat 17 sampai 18, dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 19. Petrus dan Paulus adalah kedua orang rasul besar. Dari dahulu kala secara liturgis, Gereja Katolik menghormati keduanya secara bersama-sama. Namun, dalam hal-hal tertentu, seperti yang diceritakan dalam kitab suci Perjanjian Baru, kita tahu keduanya tidak selalu satu. Terkadang berbeda pendapat. Namun, harus diingat dan dicatat dengan baik. Kalau berbicara tentang iman dan cinta kasih, keduanya selalu bersatu. Saudari dan saudara yang terkasih, apa saja yang bisa kita renungkan dari kedua rasul besar ini, Petrus dan Paulus, berdasarkan bacaan-bacaan liturgi hari ini? Menurut saya, ada dua hal besar yang sama yang ada dalam diri Petrus dan Paulus. Yang pertama, berkenan dengan iman. Yang kedua, berkenan dengan semangat hidupnya. Soal iman. Iman mereka berawal dari perjumpaan mereka dengan Tuhan. Perjumpaan itu merupakan sebuah pengalaman iman. Petrus misalnya, pertama kali berjumpa dengan Tuhan, dengan Yesus, ketika Yesus memanggilnya untuk mengikuti dia. Juga perjumpaan istimewa dengan Yesus dialami oleh Petrus ketika dalam peristiwa kemuliaan Tabor. Lagi perjumpaan yang istimewa dengan Yesus itu dialami oleh Petrus ketika dia menyangkal Yesus gurunya. Juga seperti yang diceritakan dalam bacaan Injil hari ini. Perjumpaan khusus dengan Yesus ketika Petrus menjawab pertanyaan Yesus. Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Dan kepadanya Yesus berkata, engkau adalah Petrus. Di atas dasar batu karang ini akan kudirikan gerejaku. Dan yang tidak kalah penting, perjumpaan istimewa dengan Yesus ketika Petrus diberi kepercayaan yang luar biasa oleh Yesus untuk menggembalakan domba-domba. Demikian juga dengan Paulus. Awal perjumpaannya adalah ketika dia berangkat ke kota Damsyik. Di situ perjumpaan Paulus dengan Yesus, yang berseru kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dari awal perjumpaan itu, mulai bertumbuh iman Paulus kepada Yesus. Sejalan dengan pertumbuhan iman itu, terjadi perubahan hidup yang sangat mencolok dalam kedua rasul ini, Petrus dan Paulus. Petrus yang sebelumnya bernama Simon, pendengar, berubah menjadi Petrus. Dan itu diubah oleh Yesus. Batu karang. Petrus yang sebelumnya menyangkal Yesus, kemudian menjadi
rasul yang sangat setia kepada Yesus dan melaksanakan tanggung jawabnya yang dipercayakan Yesus kepadanya dengan sangat baik sampai akhir hidupnya. Petrus yang sebelumnya seorang nelayan berubah menjadi seorang pelayan. Dari yang sebelumnya penjala ikan berubah menjadi penjala manusia. Demikian juga yang terjadi dengan Paulus. Terjadi perubahan yang luar biasa. Dari Saulus, seorang pendosa, berubah menjadi Paulus, orang yang menyapa umat dengan tulus mewartakan Injil dan kebenaran Tuhan yang dia terima. Saudari dan saudara yang terkasih dalam Yesus, dalam soal semangat yang kedua, keduanya mempunyai semangat yang sama, semangat untuk mewartakan kabar gembira Tuhan. Petrus mewartakan kabar gembira Tuhan. Juga dia mewariskan kepada kita surat-suratnya yang bisa kita temukan dalam kitab suci Perjanjian Baru sebagai bahan permenungan kita kalau mau tahu bagaimana hidup Petrus. Demikian juga dengan Rasul Paulus, punya semangat mewartakan yang luar biasa. Dan seperti yang diceritakan dalam bacaan yang pertama tentang Petrus, dan dalam bacaan yang kedua tentang Paulus, keduanya ketika melaksanakan karya pewartaannya mengalami suka dan duka, mengalami penderitaan, tetapi keduanya selalu dibebaskan oleh Tuhan yang memanggil mereka, oleh Tuhan yang mereka imani, Tuhan yang memanggil mereka, Tuhan yang memberi kepercayaan kepada mereka untuk menjadi pewarta, dan Tuhan juga yang menyempurnakan dan menolong mereka ketika mereka menghadapi tantangan hidupnya. Saudari dan saudara yang terkasih, maka dari Petrus dan Paulus, dua rasul besar ini, ketika kita merayakan hari ini, hari raya Santo Petrus dan Paulus, kita diingatkan bahwa iman kita yang ada dalam diri kita saat ini itu pasti berawal dari perjumpaan kita dengan Tuhan sendiri. Dan perjumpaan itu bisa dalam wujud apa saja, dalam pengalaman apa saja. Dan seharusnya perjumpaan itu membuahkan pembaharuan hidup. Pertanyaannya, apakah perjumpaan kita dengan Tuhan yang menumbuhkan iman dalam diri kita lalu membawa kepada perubahan hidup kita atau bukan? Yang kedua, belajar dari kedua tokoh besar rasul itu, Petrus dan Paulus. Kita mestinya mempunyai atau memiliki semangat yang sama, semangat untuk mewartakan. Kita mungkin tidak perlu menulis surat. Sudah cukup surat-surat yang ditulis baik oleh Petrus maupun oleh Rasul Paulus dalam kitab suci yang kita miliki saat ini. Tapi kita mau menulis kabar gembira Tuhan tidak dengan tinta, tetapi dengan cinta. Nah, ketika kita mampu menghayati cinta dalam kehidupan beriman kita untuk Tuhan dan untuk sesama, kita sesungguhnya memiliki semangat yang sama dengan Rasul Petrus dan Paulus. Tidak gampang memang, tetapi kalau Tuhan memanggil kita untuk menjadi seperti Petrus dan Paulus, Tuhan juga yang akan menyempurnakan panggilannya dalam diri kita. Tuhan memberkati.